Puji nama Tuhan. Sebentar kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian Bagai Sinar Matahari. Kristus, Ibu Kurning pimpin doa pembukaan. Haleluya Yesus. Mari saudara-saudara kita datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kesempatan bagi kami masih ada Tuhan, kami boleh berkumpul memuji menyembah Engkau Tuhan. Saudara-saudara kami yang belum tiba Tuhan, Engkau tibakan mereka supaya kami boleh menikmati Engkau Tuhan bersama-sama. Tuhan kami berdoa, Engkaulah yang meneguhkan hati kami Tuhan. Kalau kami mendengar, melihat Tuhan di sana sini, akhir-akhir ini Tuhan, banyak bencana yang terjadi. Tuhan kami berdoa, Engkaulah yang meneguhkan iman kami Tuhan. Iman kami tetap hanya kepada Engkau ya Tuhan. Perlindungan yang kami harapkan hanya dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau memuji, menyembah Engkau sore hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Saudara-saudara tetap pakai masker dengan benar karena banyak bahaya. Nah, sekalipun kita pakai masker tidak akan bisa menghalangi kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian Karena Yesus Aku Hidup.
yang mengingatkanku. Aku rindu hari ini memujimu. Orang dunia, saya udah bangkit berdiri. Orang dunia penuh duka, kecemasan, tiada henti, tapi aku tak pernah kecewa, karena Yesus hari ini bersamaku. Aku mau menyembahmu, aku suka memujimu. Aku rindu muliakan namamu. Aku mau, aku suka menyembahmu. Aku mau menyembahmu. Aku suka memujimu. Aku rindu muliakan namamu. Aku mau, aku suka menyembahmu. Aku mau, aku suka menyembahmu. Aku mau, aku suka menyembahmu. Haleluya. Saya persilakan. Saat ini saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Maju, silakan maju. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, saya ingin mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Saya punya TV ya, gambarnya teh rada buram gitu ya, antara anten di dalam antennya kecil. Lalu saya berdoa, kata orang lain karena mesti anten atas jadi terang gitu. Mas saya nggak diganti. Saya berdoa, Tuhan tolong supaya TV saya terang gitu. Lalu kan antennya berdiri, mas saya tadi ke kiriin jelek, ke kanan jelek, ke depan jelek. Pikir saya ya, kalau orang juga ya kalau berdiri terus kan capek, lemas, jadi pengen rebahan ya. Sama saya tadi coba ya, itu si antennya direbahin. Puji Tuhan, terang. Saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Hampir sebulan lebih saya sakit, lambung saya sakit. Sampai ke dokter, sampai diperiksa darah semua, tapi tidak ada apa-apa. Cuman dada saya sakit, mungkin katanya stres, katanya gitu. Stres apa? Saya bilang gitu ya. Tapi saya terus berdoa sampai saya suruh teman saya periksa COVID, takutnya sekarang mencanang lambung katanya gitu ya. Sampai saya periksa COVID. Tapi puji Tuhan tidak ada.
sama sekali. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi Tuhan mungkin saya suruh istirahat kali ya. Mungkin kecapean suka kesana kesini gitu. Banyak keluar gitu ya. Mungkin kena angin apa gimana. Tapi heran, saya sampai dikasih obat ini nggak mempan, kasih obat ini nggak mempan. Sampai dikasih obat COVID sama teman saya, Cis coba makan ini sekali 4, tapi bukannya COVID, saya bilang malahan mual gitu ya. Tapi saya terus berdoa sama Tuhan. Tapi puji Tuhan sekarang saya sudah sembuh. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Jemaat, saya undang sebangkit berdiri sebentar mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyanyikan Indah Rencanamu Tuhan.
kasih Kristus, Ibu Lydia pimpin doa firman Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pada sore hari ini. Segala pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, kiranya itu boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan, Engkau yang sudah mempersiapkan hamba-Mu, Engkau yang mengurapi sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan akan dilayani oleh Saudari Kak Titin. Waktu dan kesempatan saya silakan. Haleluya. Tetap semangat. Harus bersemangat. Amin. Kita boleh ada di tempat ini itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena kepandaian kita untuk menjaga kesehatan kita ya. Tetapi kembali, semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan berarti orang yang ada di rumah sakit, mereka tidak mendapatkan kasih karunia. Mereka juga mendapatkan kasih karunia dari Tuhan dalam bentuk yang lain. Puji Tuhan kalau kita boleh ada sore hari ini ya. Kita patut bersyukur, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh mendengar isi hati Tuhan. Untuk boleh memperbaiki, untuk boleh mengisi bagian-bagian dari kehidupan kita yang mungkin di pandangan Tuhan itu belum terisi. Ya, puji nama Tuhan, saya berterima kasih kalau kepada Tuhan Yesus kalau sore hari ini boleh saya berdiri di tempat ini untuk melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Juga saya juga berterima kasih kepada Ibu Gembala yang terhormat Tante Melani yang boleh mempercayakan saya melayani pada sore hari ini. Puji nama Tuhan. Nah ini saudaraku yang dikasih Tuhan seperti tema kita bulan ini ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Ayat masnya kita akan baca di dalam Efesus. Dikatakan dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah saudara, ayat yang digaungkan terus-menerus sepanjang bulan ini. Ya, kalau kemarin dikatakan Bapak Sulung ini adalah tema tahunan. Bisa dibilang ini adalah tema untuk tahun sampai setahun ini tahun 2001. Sebelum kita melewati, memasuki lebih jauh lagi bulan-bulan, waktu-waktu ke depan. Ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Sudah kita pelajari bahwa kata pergunakanlah mengandung arti tebus. Sudah hafal sampai di luar kepala ya. Kata pergunakanlah itu adalah exagorazo, tebus. Ya, menebus apa yang sudah menjadi milik orang lain. Menebus untuk membebaskan dari perbudakan. Ya. Memulihkan kita dari pemborosan dan memperbaikinya untuk tujuan yang lebih besar dan penting. Apa yang sudah kita boroskan? Waktu-waktu yang ada, apakah kita sudah memboroskan untuk hal-hal yang tidak berguna? Untuk hal-hal yang tidak penting? Tapi pada sore hari ini, Tuhan ingatkan kembali kepada kita. Tebuslah waktu yang sudah diboroskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Amin. Ya. Kemudian di sana katakan pergunakanlah waktu.
Nah, waktu ini berbicara bukan kronos, waktu yang bisa diukur, ya 1, 2 atau jam segini, jam itu bukan. Tetapi menggunakan kata kairos, kita sudah mempelajari bagaimana itu kairos itu apa ya. Tapi secara sederhananya, kairos itu berarti kesempatan waktu yang tepat. Atau kita bisa bilang waktunya Tuhan. Ya. Tidak bisa ditentukan berapa banyak, berapa lama, kita tidak tahu. Tapi pasti ada, kesempatan itu pasti ada. Nah, Firman Tuhan katakan pergunakanlah waktu yang ada. Tebuslah kairos yang ada dalam hidup kita. Kesempatan-kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang sudah terjual, yang sudah tergadaikan, yang sudah menjadi diperbudak. Kita harus menebusnya kembali. Kita harus membelinya kembali. Nah, saudaraku, sekarang sebelum kita lanjut, mari saudara, apa yang sudah terjual? Apa yang sudah terpenjara sehingga kita tidak berada di dalam kairosnya Tuhan, sehingga kita tidak berada di dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara, menurut salah seorang komentator Alkitab ya, dia mengatakan tentang waktu begini. Waktu adalah bergantungnya kekekalan, atau kalau saya boleh dibalikkan, kekekalan itu bergantung kepada kairosnya kita. Apakah kita ada di dalam kairosnya Allah, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita ada di situ tidak? Itu akan menentukan kekekalan. Kekekalan yang bagaimana? Jika kita tidak mempersiapkan diri kita, ya, untuk kerajaan Allah, jika kehidupan kita selama kita hidup tidak mempersiapkan diri untuk kerajaan Allah, maka kehancuran itu tidak akan bisa terelakkan lagi. Jadi kekekalan kita di mana nanti berada itu ditentukan bagaimana kita mempergunakan, bagaimana kita ada tidaknya di dalam kesempatan waktu-waktunya Tuhan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Apakah kita sibuk dengan urusan-urusan kita sendiri? Apakah kita sibuk dengan kepentingan-kepentingan sendiri? Atau kita sedang mempersiapkan diri untuk kerajaan Allah di dalam kekekalan? Apakah kita nanti ujungnya kekekalannya kekekalan yang terang atau kekekalan yang gelap? Nah, oleh sebab itu dia kata gitu, belilah waktu itu. Belilah kesempatan itu kembali yang sudah hilang. Belilah kesempatan, belilah kembali momen-momen di mana Tuhan sedang menyatakan beli kembali. Kalau sudah hilang, sudah terlewatkan, beli kembali. Belilah kesempatan itu supaya kita bisa masuk di dalam kekekalan, yaitu kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah bukan hanya berbicara tentang surga, tentang damai sejahtera ya, tetapi tentang damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku, kita boleh melihat pribadi Yesus. Yesus adalah contoh sempurna di dalam kehidupan kita. Bagaimana dia ada di dalam kairosnya Tuhan. Dia ada di dalam setiap kesempatan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Sehingga karya keselamatan itu boleh terjadi. Sehingga kerajaan Allah itu boleh dimiliki oleh kita semua. Ya. Dia tidak bertindak tidak sesuai dengan waktunya. Tuhan Yesus tidak pernah bertindak melebihi atau lebih lambat, maju atau mundur, tidak sesuai dengan waktunya Tuhan. Ketika di Kana, saudara masih ingat ya, bagaimana perjamuan di Kana? Ibunya mengatakan, itu sudah habis, bagaimana ini anggurnya habis? Dia katakan, waktuku belum tiba. Dia bisa saja membuat anggur sebelum terakhir, bisa. Tapi setiap tindakannya dia selalu menggunakan waktunya Allah. Sehingga rencana Allah itu terjadi, teratur. Nah, saudaraku,
dalam kehidupan kita ya saudara. Supaya kehidupan kita teratur. Kita sampai kepada goal-goal yang kita inginkan. Beradalah di waktu-waktunya Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa mengetahui waktunya Tuhan? Nah inilah masalahnya. Bagaimana kita bisa tahu? Yesus itu dia tahu kapan dia harus konfrontasi, harus maju. Tapi dia harus tahu harus mundur, menghindar. Menghindar bukan berarti kalah. Atau bahkan dia harus akhirnya waktunya dia menyerah kepada kehendak Bapaknya di salib. Menyerah. Ya. Seringkali kita mendengar bahwa ya orang-orang di luar, masa Tuhan mati? Masa dia raja itu bisa kalah? Kenapa dia tidak turun dari salib? Membunuh tuh orang-orang yang menawan dia. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah kairosnya Tuhan. Amin. Jadi bukan Pilatus yang tidak bisa Pontius membela dia sehingga Yesus akhirnya mati. Bukan karena tombak orang-orang Roma sehingga Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tidak. Yang membunuh dan menjadikan Yesus mati di atas kayu salib. Karena itu waktunya Tuhan. Puncak daripada keselamatan daripada Yesus. Yang dikerjakan karya keselamatan itu adalah mati di atas kayu salib. Nah saudara, saya seringkali bercerita di sana ya, di kantor ngobrol-ngobrol. Iya ya. COVID sedemikian dahsyat luar biasa. Dulu orang yang terkena COVID-19 itu jauh, tapi sekarang sudah mendekat, sudah ring 1. Sudah ada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang kena. Tapi kita juga bisa melihat yang seharusnya kena tetapi tidak kena, yang seharusnya tidak kena kok bisa kena. Itu semua adalah kehendak Tuhan, amin. Seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus Allah Bapa tidak menghendaki Yesus mati belum waktunya, di apapun juga tidak akan bisa. Ya, jadi kita sering bicara, ya kalau kita meninggal bukan COVID lah yang membunuh kita, karena itu sudah waktunya. Kita ngobrol-ngobrol di itu. Tapi ada juga yang mati karena sia-sia, karena kecerobohan. Mati yang percuma. Harusnya bisa, tapi karena melakukan sesuatu yang lebih besar lagi, tapi karena tidak ada di dalam karyosnya Tuhan. Jadi akhirnya matilah sia-sia. Tapi kalau kita ada, sekalipun kita mengalami sakit dan apa, kalau memang Tuhan izinkan waktu ini kita mengalaminya, ada Tuhan di sana. Ya. Kalau itu kairosnya Tuhan, Tuhan ada di sana. Untuk apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting, ada hal-hal yang lebih besar yang akan dikerjakan. Ya. Nah, saudaraku, di sana katakan ayat berprasa begitu berikutnya, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Katakan menggunakan bahasa aslinya poneros. Nah, jahatnya itu seperti apa? Tadi Ibu Bumi mengatakan kalau sekarang terjadi bencana luar biasa di sana di sini. Banyak sekali kejahatan di sana di sini, bencana di sana sini. Nah, kita membayangkan jahatnya hari-hari ini jahatnya seperti apa sih? Coba kita membaca, kita bandingkannya, kita membandingkan coba Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat 34 dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Di sini dikatakan bahwa kamu sendiri jahat. Jahatnya apa? Tuhan menggambarkan kejahatannya itu seperti ular beludak. Apa sih ular beludak? Sehingga Tuhan itu mensejajarkan kejahatannya itu seperti ular beludak. Kalau saya pelajari bahwa ular beludak itu
sekumpulan ular yang berbisa. Ular kan banyak. Nah, ular yang berbisa itu yang memiliki ciri-ciri tertentu itu disatukan jenisnya ini namanya ular bludak. Salah satu ciri yang begitu menonjol adalah memiliki ular yang beracun itu memiliki, yang beludak ini memiliki taring, ya, gigi taring. Kalau dia sedang mengatup cuma lidahnya saja yang keluar, tidak ada taringnya. Taringnya itu bisa menekuk ke dalam, gitu. Tapi ketika dia mau menangkap mangsanya, maka taring tersebut dia akan keluar dari begitu ya. Wah, taringnya ada begini. Dia akan menancap di mangsanya. Ketika dia menancap, maka ada kelenjar yang akan mengeluarkan racun atau bisanya. Dan bisanya itu sangat mematikan. Ya. Bahkan mungkin tidak akan bisa tertolong kalau sudah digigit itu. Apalagi waktunya yang cukup lama untuk memberikan penawar racunnya. Kerjanya cepat sekali itu racun. Racunnya bekerjanya seperti apa? Racun tersebut yang masuk ke dalam daging, masuk ke dalam pembuluh-pembuluh darah. Nah, racun tersebut akan mengentalkan darah dari makhluk yang diterkam itu. Kental, akhirnya tidak bisa mengalir di tubuh, matilah makhluk hidup yang baik manusia, baik binatang. Nah, saudara, salah satu akibat dari infeksi COVID adalah pengentalan darah. Makanya ada alat kan, di ini oximeter, kan saya baru tahu kalau oximeter itu untuk melihat kadar oksigen di dalam tubuh. Kan waktu mama saya sebelum meninggal itu ditaruh di sini. Saya kira nggak bisa lagi menangkap detak jantung di sini. Jadi pakainya di sini, katanya begitu saya taunya. Dan itu alat untuk mengukur kadar oksigen di dalam tubuh. Kalau nggak salah, saya belajar dari Tante Melani ya, saudaraku. Beliau begitu luar biasa dalam hal medis, banyak belajar. Itu kalau turun itu sangat membahayakan karena darahnya sudah mengental. Kalau sudah tidak ditangani terus turun, manusia itu bisa mati karena tidak bisa mengalirkan oksigen ke otak maupun ke jantung. Nah, saudaraku, kejahatan daripada dunia saat ini, hari-hari ini jahatnya itu seperti apa yang dilakukan oleh ular bludak tersebut, yang akan menerkam, mematikan apa yang ada dalam kehidupan kita. Tidak akan lama, saudara, cepat. Tapi kembali ya saudara, si iblis itu kan kalau bekerja, dia akan melihat, memantau, melihat kita lengah, baru diterkam. Kalau sudah diterkam, ya sudahlah. Oleh sebab itu, di mana keberadaan kita, saudara? Tebuslah waktu-waktu yang sudah lewat, karena hari-hari ini jahat. Nah, kemudian kita akan melihat lagi, kita akan terus lagi ya, bagaimana jahatnya sekarang itu. Markus 7 ayat 21. Markus 7 ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Ya. Percabulan, perhatikan saudara, pencurian, pembunuhan, terus perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya. Kata jahat ini sama mempergunakan katanya yang sama. Poneros. Ini kejahatan-kejahatan yang sedang ada di sekarang ini. Perzinahan, percabulan, kenajisan, pencurian. Apalagi tadi?
hujat, iri hati, kebebalan, kesombongan, hawa nafsu, kelicikan. Nah, saudara, yang ada saat ini, sekarang ini seperti ini. Nah, kita ada di sana. Apa waktu-waktu yang harusnya kita ada di dalam kehendak Tuhan, tetapi kita sibuk ada di dalam situ. Licik, iri hati, membuang-buang waktu untuk iri hati. Membuang-buang waktu untuk kebebalan. Kebebalan kan sudah diberitahu, kalau gampangnya ya, tapi tetap saja tidak mau hidup di dalam kebenaran. Nah itu saudara, Tuhan katakan tebuslah waktu itu karena kejahatannya sedemikian rupa. Kalau kita tidak hidup di dalam kehendak Tuhan, di dalam waktunya Tuhan, dan kita sibuk dengan urusan-urusan seperti itu karena kita terpenjara dengan hal itu. Nah saudaraku, kalau kita melihat kejahatan seperti itu, siapa yang dapat melawan hal itu semua? Kita manusia bisa nggak melawan semua seperti itu? Tidak. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita sebelum lebih lanjut masuk ke dalam tahun-tahun, bulan-bulan ke depan, introspeksi diri kita dulu. Ya. Apakah kehidupan kita itu ada di dalam kairosnya Tuhan, apa ada di dalam hari-hari yang jahat seperti itu? Kejahatan-kejahatan itu ada di dalam kehidupan. Oh, saya nggak berzina, saya tidak najis, tapi iri hati pun saudara, kesombongan, licik, itu juga kejahatan. Nah, lalu bagaimana kita dapat melepaskan diri dari yang seperti ini? Kita bandingkan dulu ya dengan Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat yang ke-13. Kata menebus atau exagorazo itu ya sama digunakan dengan ini. Ketika Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ketika Yesus mau menebus kita, tidak mudah kan? Nah Tuhan sih gampang menebusnya. Tapi saudara, kalau saudara membaca Alkitab ya, dari Kejadian sampai kepada Matius saja. Bagaimana karya keselamatan yang sudah dirancangkan dimulai dari Kejadian ya. Ketika dikatakan bahwa keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepala si ular. Tapi dengan tidak semerta-merta kemudian Hawa bisa menghancurkan ular, tidak. Banyak rentetan-rentetan peristiwa yang berusaha menggagalkan rancangan keselamatan yang sudah dirancangkan oleh Tuhan itu. Untuk apa? Menebus dosa, menebus setiap kejahatan. Banyak hal, tapi saya ambil beberapa saja. Contohnya Esther. Pada zaman Esther terjadi pemusnahan bangsa Yahudi. Tapi puji nama Tuhan, ada Esther di sana. Yang ada yang mau bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, mau bertindak sesuai dengan kairosnya Tuhan, sehingga pemusnahan bangsa Yahudi tidak terjadi. Bangsa Yahudi tetap berkembang sampai kepada akhirnya ketika kelahiran Yesus. Orang Majus datang ke Herodes, ada raja yang lahir. Di mana dia? Wah, bingung Herodes. Siapa raja? Akhirnya dibunuhlah semua bayi di bawah usia 2 tahun. Untuk apa? Menggagalkan. Iblis masuk menunggangi peristiwa itu untuk menggagalkan karya keselamatan. Tetapi apakah terjadi? Tidak. Karena di sana ada Maria, di sana ada Yusuf yang hidup sesuai dengan kairosnya Tuhan. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, orang-orang jahat bersorak, iblis bersorak, sudah selesai, sudah kalah. Tapi ternyata tidak.
Justru yang seperti saya katakan tadi, kematian Yesus di atas kayu salib adalah kemenangan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Amin. Ya. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus menyadari bagaimana kalau kita bisa merebut kembali. Kita harus menyadari bahwa ketika kita mau menebus apa yang sudah hilang, ketika kita sudah mau menebus apa yang sudah lewat, apa di mana kita tidak ada di dalam kairosnya Tuhan, waktunya, kesempatan yang Tuhan beri sudah hilang. Kita tidak mudah untuk merebutnya kembali, tidak mudah. Kita harus sadari itu dulu. Karena Yesus pun tidak mudah. Kita baca di dalam Efesus 6. Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan selanjutnya terus. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Katakan tadi, ada di dalam kekuatan kuasa Allah, bukan? Kemudian, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berikutnya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, supaya dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Pertama dikatakan kita harus ada di dalam kekuatan kuasa Allah. Kita harus menyadari bagaimana kita bisa merebut kembali waktu-waktu yang sudah hilang, kesempatan-kesempatan yang sudah hilang. Kita harus menyadari dulu bahwa ketika kita mau itu, kita sadar bahwa itu tidak akan mudah. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa. Siapa yang dapat melawan dosa? Siapa yang dapat melawan kejahatan? Berbalik, merebut, itu bukan hanya sekedar yang tadinya merokok, kemudian tidak merokok. Orang jahat pun melakukan seperti itu. Tahu kesehatan, oh saya sudah tidak akan merokok lagi. Bukan. Yang tadinya makannya sembarangan, sekarang itu makannya healthy, sehat. Bukan. Orang di luar, orang jahat pun melakukan itu. Tetapi yang diinginkan oleh Allah itu perubahan hidup, ya, merebut kembali itu kelepasan, perubahan yang nyata. Bukan hanya sekedar perubahan yang kelihatan begitu saja. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena kata-katanya Yesus pun ketika menebus kita itu tidak mudah. Dan yang kedua, kita harus tahu bahwa lawan kita itu bukan yang kelihatan, tetapi katakanlah penghulu-penghulu, penguasa-penguasa. Nah saudara, kata exagorazo itu di dalam perjanjian baru hanya ada 4. Digunakan hanya 3 ayat. Ya. Ada 4. Nah kalau saya mempelajari tentang angka-angka Alkitab, 4 itu berbicara tentang bumi. 4 penjuru. Iblis itu akan memanahkan api tadi ya. Tolong ditampilkan ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya. Penebusan itu 4 berarti bumi. Semua yang ada di bumi ini itu adalah jahat. Dan Tuhan akan menebus kita itu dari semua kejahatan-kejahatan itu. Dan di sana katakan panah api. Api itu berbicara tentang kemarahan. Nafsu. Meradang. Meradang dengan kemarahannya. Jadi iblis itu bukan hanya sekedar menggoda-goda katanya. Ya asal tidak digoda, dia diem ya, diem aja. Dia cuma hanya goda-goda dikit kok. Oh no.
Iblis itu kalau mau menggoda kita dengan panah api, dengan kemarahan, dengan nafsu, waduh, memanahkan tadi itu kebencian, kemarahan, kesombongan, kelicikan, perjinahan, perjabulan, itu diarahkan ke kita. Nah, untuk kita merebut apa yang sudah hilang itu, iblis tidak akan tinggal diam. Dari segala penjuru dia akan memanahkan itu kembali ke kita, supaya kita akhirnya kembali lagi ke yang lama, melakukan lagi hal yang sama, terikat kembali, diperbudak kembali. Tapi kita tidak masuk di dalam kairos-kairosnya Allah. Ya. Tetapi puji nama Tuhan. Tadi di ayat yang ke-10 dikatakannya, tolong boleh ditampilkan Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bukan kekuatan kita, tidak, tetapi dikatakan dengan kekuatan kuasa-Nya. Kalau kita tidak ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan, kita tidak akan pernah sanggup merebut atau menebus kembali apa yang sudah hilang dari kehidupan kita. Tidak akan pernah bisa. Tetapi penonton katakan, karena lawan kita bukan darah dan daging. Kalau lawan kita ada, ditembak tadi, udah. Dipukul saja mungkin. Nah saudaraku, tapi puji nama Tuhan. Kita baca di 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya, ini janji firman Tuhan. Begitu dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat, dari semua penjuru dikuasai oleh si jahat. Tapi firman Tuhan datang pada sore hari ini. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya sekedar oh iya, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memelihara kami terhadap yang jahat. Tidak. Kita perlu berjuang untuk itu. Kita perlu berjuang. Tidak hanya sekedar kita menerima firman Tuhan kemudian nangis-nangis di hadapan Tuhan. Aduh Tuhan, saya udah bersalah, saya udah menghilangkan banyak hal, saya kehilangan banyak hal. Saya mau kembali. Tidak cukup. Pulang dari rumah, dari gereja, sudah hilang semua. Timbul lagi semua serangan-serangan. Panah-panah si iblis itu menyerang kita kembali. Bagaimana? Cukupkah dengan hanya menangis? Tidak. Kita harus berjuang. Supaya kita ada di dalam kekuatan kuasanya Tuhan itu. Kenapa kita harus ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan itu? Satu hal saya katakan tadi. Kita tidak akan pernah sanggup melawan itu. Melawan kejahatan-kejahatan itu kita tidak sanggup. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, kita baca di dalam Roma 7 ayat 19. Roma 7 ayat yang ke-19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bagaimana ini? Kita sudah tahu bahwa kita sudah kehilangan banyak hal. Kita sudah tahu bahwa kita sudah tidak ada di dalam waktu-waktu kairos Tuhan. Sudah tahu kita sudah kehilangan banyak. Kehilangan waktu itu bukan sekedar saya katakan tadi ya. Kita melakukan hobi, hobi apa, waktu kita habis di sana. Tapi kalau hal itu sudah mengikat kita, iblis mempergunakan hal tersebut untuk mengikat kita. Bukan hobinya yang salah. Tetapi ketika kita membiarkan diri kita terikat sehingga kita tidak ada di dalam waktu-waktunya Tuhan, nah itu yang jahat. Karena beberapa tahun yang lalu,
Saya pernah diingatkan oleh Tuhan ya, lewat mimpi waktu itu. Saya ditunjukkan sebuah kertas, ada tulisan-tulisan situ. Dalam mimpi itu masih ingat, soalnya saya kalau mimpi suka mimpi tapi suka lupa. Lu bangun tidur udah lupa. Tetapi yang saya percaya bahwa kalau terus-terusan itu teringat, berarti itu memang Tuhan berbicara lewat mimpi saya itu. Di situ beberapa tahunnya, pelajari ini. Yang ada tertulis itu, pelajari itu. Bergumulah dengan itu maksudnya. Pelajari apa yang ada di situ. Tapi saya kemudian, buat apa itu? Itu kan untuk bukan kapasitas saya, bukan. Saya melewatkan saja. Bertahun-tahun kemudian, sampailah saya kepada masanya hal itu terjadi. Kertas itu disodorkan ke saya. Saya tidak mempersiapkan diri. Saya membuang-buang waktu, membuang kairosnya Tuhan. Mempersiapkan diri untuk kerajaan Allah. Saya lupakan. Akhirnya, gelagapan saya. Saya harus menebus kembali. Dan itu tidak mudah. Apa yang sudah hilang itu tidak mudah untuk saya rebut kembali. Ini kan saudaraku ya, kita sebagai umat Tuhan. Kita yang menjadi kepala rumah tangga, menjadi ibu, menjadi anak. Ya, jadi istri. Ya. Adakah kita di kairos-kairosnya Tuhan? Waktu-waktu kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri. Atau kita melalaikan saja. Sehingga pada saat terjadinya sesuatu, lewat deh. Kenapa saya tidak mempersiapkan itu? Kenapa saya dari mempersiapkan anak saya itu? Harus sekolah minggu dan segala macam. Dan segala macam mengajarkan ini, mengajarkan. Kemudian sudah dewasa, sudah lewat kesempatan. Anak-anak bagaimana ke kesempatan-kesempatan penting itu? Bagaimana Tuhan mengajar. Menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, tapi lalai. Kemudian pada saatnya, hilang deh kesempatan. Nah saudara, ya, untuk menebus waktu, menebus kairosnya Tuhan itu tidak gampang. Apa yang sudah hilang dari kehidupan kita, itu tidak gampang. Karena kembali Rasul Paulus mengalaminya sendiri. Dia ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi dia tidak bisa malah yang jahat yang. Oleh sebab itu, untuk kita merebut apa yang sudah hilang, adalah di dalam kuasa Tuhan. Saudara, akan diakhiri dengan sebuah kisah ya saudara. Tahun 1851, 1889 kalau nggak salah, di Amerika ada seorang hamba Tuhan yang begitu terkenal, seorang penginjil, seorang gembala yang menggembalakan pada saat itu 8,5 juta jemaat. Dia terkenal, dia dikagumi oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Dia luar biasa sekali. Dia memanage sedemikian rupa, bahkan memanage gerak tubuhnya sekali. Bagaimana cara dia tersenyum, bagaimana dia harus menghadapkan muka ke jemaat yang sedang konseling dengan dia, bagaimana saatnya dia harus tertawa, dan di atas mimbar bagaimana dia harus menyusun khotbah itu sedemikian rupa, di mana klimaks dan di mana anti klimaksnya, sehingga itu akan mempengaruhi semua jemaat. Dia pelajari itu dan itu berhasil. Dan dia terkenal. Tapi saudaraku, ada satu kekosongan di dalam hatinya. Ketika dia selesai seminar KKR, dia ke hotel pulang. Nah disitulah sisi-sisi gelap seseorang ya, sekalipun hamba Tuhan, yang tidak diketahui oleh orang lain. Dia mulai, kalau zaman dulu, video porno. Kalau zaman sekarang gampang sekali untuk melihat itu. Klik aja dengan harga murah udah bisa melihat hal-hal yang tidak senonoh melalui internet. Pada zaman itu nonton video. Dia merasa berdosa sebagai seorang hamba Tuhan. Dia tahu itu salah sebagai seorang hamba Tuhan. Dia tahu itu tidak benar. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Dia sudah berdoa minta ampun sama Tuhan. Nangis-nangis minta didoakan sama hamba-hamba Tuhan. Walaupun tidak mengucapkan apa yang sedang mengikat dirinya.
Tapi tidak berhasil. Dia cuma memenangkan peperangan-peperangan dengan keinginannya itu, dengan peperangan-peperangan kecil. Mungkin seminggu, 2 minggu berhasil tidak menuruti keinginannya. Sebulan, 2 bulan berhasil tidak menuruti keinginannya untuk menonton itu. Bisa. Tapi kemudian jatuh lagi, terikat lagi. Waktu-waktunya terbuang untuk hal seperti itu. Dan bagaimana kan cara untuk memulihkan, merebut kembali apa yang sudah hilang? Dia tidak tahu. Dia udah putus asa, ya sudah, mungkin kelepasan itu sudah tidak menjadi bagian saya. Tapi kemudian dia menghadiri seminar hamba-hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu berkata, yang memimpin seminar itu, mari hamba Tuhan yang kehidupannya terikat, maju ke depan. Oh, dia malu, tapi dia maju. Kemudian terjadilah pemulihan yang luar biasa. Dia meninggalkan apa yang sudah sering dia lakukan, dia terlepas selepas-lepasnya. Nah saudara, ya, dia katakan begini, seorang hamba Tuhan dalam khotbahnya, hidup yang diubahkan, di dalam semua perjanjian baru, peristiwa-peristiwa yang menyangkut tentang diubahkan, kata kerjanya itu bersifat pasif. Ya. Dipulihkan, dicelikan, dibukakan. Itu dibuka, dicelik, itu kan kata kerja. Tapi bukan orang subjeknya yang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kesimpulannya begini, perubahan-perubahan dari kehidupan kita, itu bukan kita yang aktif mengerjakannya. Tetapi Allah yang mengerjakannya buat kita. Amin. Kelepasan, kebebasan, kemenangan akan kuasa dosa yang mengikat kita, yang kita membuat kita terjual. Kalau dengan kekuatan kita sendiri itu tidak nyata. Ya mungkin seperti saya katakan, oh ya merokok itu salah, saya sekarang tidak merokok lagi. Oh saya itu tadinya suka main HP berjam-jam, sekarang tidak lagi. Tidak cukup hanya seperti itu. Itu akan jatuh lagi ke situ, akan kembali lagi ke situ. Tetapi yang diinginkan adalah penebusan yang sesungguhnya terlepas. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh kita. Tetapi hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, bisa dikerjakan oleh Allah bagi kita. Amin. Itulah. Itu kabar gembiranya. Allah sanggup mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti Rasul Paulus, ya, dia mengalami perubahan yang dramatis, dia mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Bukan ketika dia melihat, oh ya ini jahat apa enggak, tetapi apa? Pertemuan dengan Tuhan di jalan ke Damsyik. Hidupnya berubah total. Dia merebut apa yang sudah hilang dulu. Bukan dengan kekuatannya, tetapi karena dia mengalami Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, di dalam kekristenannya, di dalam kekristenan, mengikut Kristus itu bukan sekedar ibadah, liturgi, tidak. Tetapi alami Tuhan. Amin. Alami Tuhan. Ingin hidup kita berubah, ingin hidup kita merdeka, ingin hidup kita menang dari kejahatan, alami Tuhan dulu. Tidak bisa dengan usaha kita sendiri. Oh ya sekarang kita bisa ke gereja. Kalau kita sering ke gereja berarti hidup kita bisa berubah. Tidak. Tetapi alami Tuhan dulu. Amin. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan keperkasaan kita. Tapi semuanya oleh karena Tuhan. Jadi saudaraku, sebelum kita memasuki lebih tahun-tahun ke depan, bereskan dulu apa yang ada di dalam kehidupan kita. Selesaikan dulu apa yang tidak benar. Selesaikan dulu apa yang sudah hilang. Rebut kembali itu bersama dengan Tuhan. Kalau belum, minta terus kepada Tuhan. Minta terus dan minta terus dan minta terus. Kita tidak pernah tahu kapan pemulihan itu terjadi. Tapi dengan kesaksian tadi ya hamba Tuhan, pemulihan itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang sedang kita alami? Rumah tangga yang berantakan, yang sudah hilang, percaya bahwa hal itu bisa dipulihkan
Bukan dengan usaha kita, tapi oleh kuasa daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Bila itu boleh dipahami, boleh dimengerti, dan terutama boleh kita lakukan sehingga mengubah kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kalau boleh kita waktu sebentar, kita akan nyanyi dulu. Saya undang pemain musik. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, bukan dengan kekuatan. Amin. Ya, bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani kehidupan ini, tetapi oleh karena kuasa Tuhan, kasih Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku dan menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Amin. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Kami tahu Engkau begitu mencintai kami, dan Engkau menginginkan kami lepas, kami merdeka di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bekerja di dalam kehidupan kami, boleh memerdekakan kami Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar merdeka di dalam Engkau, mengikuti kehendak Tuhan, sehingga kami boleh diberkati di dalam Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih, ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Ampuni kelalaian kami, ampuni pemborosan waktu kami Tuhan. Sehingga kami tidak ada di dalam kesempatan, tidak ada di dalam waktu-waktunya Tuhan, yang sudah Engkau rancangkan dalam kehidupan kami Tuhan. Bila kami boleh peka, bila kami boleh Tuhan Yesus mengerti, setiap apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami adalah baik adanya. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih memberkati umat-Mu yang hadir pada sore hari ini, yang ada di tempat ini. Dan Engkau juga memberkati jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Engkau yang akan melindungi kami, Engkau yang akan menjaga kami dan melepaskan kami dari yang jahat Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Satu yang menjadi iman kami, bahwa Engkau Allah
yang berkuasa, yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Engkau yang berotoritas di dalam kehidupan kami. Engkau yang berotoritas atas dunia ini. Engkau yang berotoritas atas segala masa-masa yang ada di bumi ini, Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Dan kami bergantung sepenuhnya kepada Allah yang berotoritas itu. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Biarlah Engkau memberikan pengertian kepada kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti setiap firman Tuhan. Kami terbatas di dalam menyampaikan, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kami, untuk kami boleh mengerti dan kami boleh kuat, dan kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Akan duduk kembali.